Yap, selamat malam guys. Baik lagi di PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main Fantasy Premier League. Dan balik lagi bersama gue Egi nih, yang nge-host di PPKM FPL pada kali ini. Di episode 2, kalau misalnya kita boleh track back ke game week pertama, banyak banget nih kejutan-kejutan yang menarik banget. Dan kebenaran juga nih, kita ada Papi Ijan yang kemarin udah ngasih beberapa petuah dan ternyata nail down ya gitu ya. Dan ada Papi Ijan nih bakal nemenin kita pada malam ini, dan ada Papi Verlan nih baru join lagi nih. Si ayam nih, Yosporios Hermanos nih. Gus Pring, Gaspring ya. Gus Pring. Mendadak orang Jawa. Iya, dan gue juga sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, gue mau ngingetin juga buat ke kalian semua, jangan lupa follow PPKM FPL Instagramnya di ppkm.fpl, dan jangan lupa juga subscribe guys di YouTube kita ppkm-fpl ya. Nanti gue kasih detail di sini. Sekarang kita udah punya 70 subscriber, yuk subscribe deh untuk lo update dengan video-video terbaru dari kita. Dan langsung aja deh kita bahas nih di segmen pertama kita, yaitu review dari previous game kemarin nih. Nah, gue mau ngebahas beberapa pertandingan ya yang sangat-sangat mengejutkan ya gitu ya. Mungkin kalian semua yang pada overthinking kemarin, aduh bakal susah nih, bakal gini taunya pada bablas semua ya, tiba-tiba pada nail down ya. Dari kemarin juga nih kita mau buka di pertandingan Liverpool sama Fulham, yang pada megang bilang Mitrovic bakal mandek, ternyata kemarin golin 2 gitu lawan Liverpool gitu ya. Benar-benar ada ini nggak ya, ada komentar nggak ya, mungkin Papi Ijan nih. Gimana Papi? Ada gak komentar nggak? Lo nonton nggak game-nya? Iya. Gue nonton tuh. Kelihatan sih impact-nya nggak ada Mane. Ya, gitu. Ngaruhnya di mana kalau yang gue lihat pas mereka pressing sih. Pas mereka pressing tuh, lo sering lihat kan Mane kalau udah ngejar tuh ngeri banget, orang ngeri. Nervous semua kan gitu dikejar sama dia. Nah, si Diaz tuh belum bisa pressing kayak Mane sih kalau yang gue lihat. Jadi ya itu lumayan ngaruh ke cara defend mereka lah gitu. Jadinya ya kebetulan gue masang double defend Liverpool ya, Robo sama TAA ya. Udah ambles gitu kan. Ambles. Ya, untungnya si Kapten Sejuta Umat masih asis lah. Masih 2 digit lah. Iya. Padahal gue udah deg-degan banget tuh, udah di akhir-akhir gue bilang, wah ini pasti bakal gagal nih, Kapten salah nih gitu, gue bakal poin game week pertama gue bakal kacau balau. Ternyata untungnya gitu ya, salah kemarin double digit gitu ya. Benar, Dewa FPL lah. Papi Ferran, ada komentar nggak kemarin? Iya, balik lagi sih, memang andalan Captain pick-nya pemain FPL ya. Mau salah itu pasti ya. Jadi memang walaupun di menit terakhir sih gue yakin juga sih pasti nggak golin di situ salah. Dan alhamdulillah ya. Cuman ya kalau misalnya teman-teman flashback ke PPKM FPL kemarin yang Mitrovic ya agak-agak ini juga sih. Agak-agak tercengang sih. Iya. Tiba-tiba golin 2 ya. Iya, terus sebenarnya gue juga pengen mau ngepick si Mitrovic juga, cuman kurang yakin juga, jadi agak-agak ragu juga, ternyata membuahkan hasil gitu. Iya. Jadi mungkin historinya juga si Liverpool kan di game week awal juga belum panas mungkin ya. Dan peninggalan Mane juga agak kosong di tengah, jadi ya berharap sih nanti nextnya game week kedua ke depannya bakalan bagus sih. Ya. Tadi ngomongin peninggalan Mane juga memang ternyata Klopp juga ngasih komentar bahwa memang mereka punya aging midfielder ya gitu, yang harus mereka tambah nih pemainnya masih di transfer window ini ya katanya. Tapi katanya si Klopp nggak mau panic buying katanya gitu. Nggak kayak MU yang tiba-tiba mau nyari pemain-pemain yang asal comot nih gitu ya. Berita-beritanya ada Adrien Rabiot kata mau diambil gitu, kalau si tukang troublemaker lah gitu. Terus kemarin juga Arnautovic mau diambil juga, jadi kayak panic buying. Jadi transfer nanti kita bahas deh. Gue masih mau ngebahas tentang game week kemarin. Nah terus juga ada Tottenham Hotspur nih lawan 4-1
itu juga gila-gilaan nih, tapi yang punya asetnya Kane memble banget nih gitu ya. Udah nungguin 4-1 gitu, lihat live score, mudah-mudahan Kane golin, tapi ternyata enggak. Taunya Kulusevski yang golin tiba-tiba nih gitu. Ada yang nonton nggak kemarin? Mungkin bisa ngasih pendapat dari eye testnya mungkin gimana? Pak Ferland nonton nggak? Betul nggak nonton sih, cuman dari highlight sih tetap nonton juga, walaupun nonton full gamenya. Jadi memang gue juga sebenarnya dari awal juga antara Kane sama Son, gue pasti punya Son gitu kan. Dibanding Kane, gue masih milih berburu Son gitu, mending gue belanja yang Son daripada Kane. Yeah. Dan Kulusevski juga sebenarnya jadi watchlist dulu sebelum mulai game week. Yeah. Cuman emang nggak cukup budgetnya, jadi ya sudahlah. Iya. Kulusevski pun juga ada keraguan ya kemarin, dia akan main 90 menit apa enggak gitu. Tapi ternyata kayak main full kemarin ya, dan ternyata akhirnya golin dan ngasih kontribusi banget gitu ya. Tapi Ijan ada komentar Kulusevski. Tiba-tiba. Buat game Spurs gue juga nggak nonton, tapi gue mantau tuh, gue lagi di luar gitu kan. Sekali-sekali sih ngelihat live score gitu. Wah, 3-1, 4-1. Tapi gue belum lihat siapa yang golin kan. Gue sih karena gue nggak punya aset Spurs, jadi gue awalnya sedih tuh ngelihat skor itu. Wah, kalau nggak Kane, Son, Perisic nih gitu. Ternyata wah, Perisic nggak starter gitu kan. Terus gue lihat lagi, Kane nggak ada golin juga gitu ya. Karena gue tim Haaland ya, ketawa-ketawa aja sih ngeliatnya gitu. Gue pikir bakal hat-trick atau gimana, ternyata yang Hall itu si Kulu kan, sama dua wingback-nya itu, dan bukan Perisic lagi gitu. Keren, Sessegnon tiba-tiba golin gitu kan. Sessegnon sama siapa, Emerson Royal kan. Unpredictable banget ya si dua wingback si Spurs itu, memang sangat-sangat diutilize banget sih sama si Conte, dan ada kemungkinan juga nanti di next game week kayaknya mungkin bisa dirotasi juga tuh. Nah, mesti hati-hati juga tuh gitu ya. Jadi ragu juga ya si Perisic tuh. Sayang mahal-mahal kalau dirotasi sama Sessegnon kan, ya mendingan Sessegnon aja sekalian gitu. Tapi masalah kalau Sessegnon kan emang dia udah proven premier player ya, jadi karena mungkin untuk partai pertama mungkin Conte masih nggak mau ngambil resiko kali ya gitu. Terus gue juga mau preview dari tim favorit gue nih, United lawan Brighton ya. Gue udah pasang double up, ada dua pemain United gue gitu ya, ada Rashford sama Diogo Dalot. Ternyata kemarin mandek gitu lawan Brighton doang gitu ya. Ternyata tiba-tiba dikejutkan dengan permainan cantik dari si Brighton, benar-benar kayak prime Barcelona lah gitu. Gue ngeliatnya gila ya, benar-benar MU nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu habis di pre-season Pak ya tenaganya. Iya, habis tenaga di pre-season. Kayaknya di-forcer banget tuh pre-season. Bener, di-overhype banget di pre-season. Belum lagi Babang Krisno baru datang lagi gitu kan, jadi kayak mood pada nggak beres atau gimana lah gitu. Gue nggak tahu si Bang Dodo nih, Cristiano Ronaldo nih gitu ya, belum, nggak tahu mau cabut, nggak tahu mau nggak, gue nggak tahu deh tuh. Kemarin ada yang nonton nggak tuh kemarin MU sama Brighton? Apa cuma gue doang nonton? Gue potong-potong sih kayaknya. Gila-gilaan juga ya, Trossard tuh masih gila-gila juga loh tuh, Trossard tuh ya. Bener-bener ya. Ya bagus sih Pak, kalau fixture-nya bagus kayaknya gue suatu saat akan ambil sih. Trossard ya. Iya. Gimana lah? Lu mau ngambil Trossard juga gimana? Belum sih. Melihat butuh waktu untuk melihat permainan di game week 1, 2, 3 sampai 5 paling. Masih cari aman. Komennya buat MU paling itu belakang sama tengahnya itu harus diperbaiki. Benar. Emang harus dibubarin emang tuh pemainnya itu diganti. Kemarin Ragnik juga bilang kan 10-10 mending kalau mau diganti deh gitu ya. Nah, terus ngomongin ini juga nih, Haaland nih, tiba-tiba wangi banget, dan kemarin juga Papi Ijan nih udah ngasih petuah nih gitu ya, pakai Haaland gitu. Kemarin kita pundit pada bilangnya tim Harry Kane, ternyata Haaland nih yang kemarin tiba-tiba cesplong banget nih, dia golin 2 gitu ya, dan dia diganti di substitute, katanya bete banget, mungkin dia bisa hat-trick katanya gitu kan, ganti Alvarez nih gitu. Gimana nih Bapak ini? Bakal pakai Haaland nggak nih? Kalau Papi Jeng udah pakai nih Haaland. Kalau Papi Ferland bakal ini nggak ya? Mau pakai Haaland nggak? Pasti terus pakai, akan terus pakai Haaland dari awal kan, juga udah
Ya udah Haaland juga yakin dari banget awal. sih. Awal lumayan juga poinnya kan. Dan apa namanya? Kalau untuk game week sebelumnya mungkin si Pep kemarin narik keluar si Haaland buat jaga stamina-nya mungkin biar nggak terlalu, biar di-keep lah stamina-nya buat game week berikutnya gitu. Jadi pasti keep Haaland sih. Ya. Dan Itu gue juga kecewa sih. Gue ngelihat kayaknya si mukanya si Haaland bete itu. Kalau gue soto ya. Nah gue juga ganti lagi itu bisa banget hat-trick Pak, yakin gue bisa banget hat-trick. Keluarganya juga langsung cabut kan. Wah, Haaland cabut, gue cabut juga. Ikutan pulang. tapi jadi ambisius ya. Gitu, dan ini adalah berat juga nih karena bagi para pejuang FPL gitu ya, bakal mau ngambil Haaland, tiba-tiba kemarin price rise dong, ya kan? Gara-gara kemarin nail down gitu ya, terus tiba-tiba price rise aja gitu ya si Erling Haaland gitu ya. Nah ini mungkin bisa diantisipate nih gitu ya. Apakah mau tetap lo akan lock di Harry Kane atau mungkin mau pakai Haaland yang tiba-tiba price rise gitu. Gitu. Oke lah, kita langsung ke segmen kedua nih. Strategi dan tim analisisnya untuk game kedua nih yang mungkin bakal tricky. Apakah kalian masih mau template FC gitu atau mungkin punya strategi lain gitu, atau mungkin kemarin ada beberapa aset yang gagal mau dibuang dulu gitu, mau diminus-minusin gitu, gimana nih? Gue mau ke Papi Fernando, kira-kira strateginya gimana nih kalau di game week selanjutnya nih? Ya oke. Jadi dari aset gue sih kemarin kebanyakan sih yang defender sih yang banyak aset yang nggak produktif lah. Jadi mungkin strateginya adalah gue akan keep dulu game week 2 ini, gue nggak akan transfer dulu, gue akan keep. Nanti gue akan dapat 2 free transfer di game week 3 buat sambil ngeliat juga kan mana nih defender yang potensial dan yang jadi watchlist gue buat gue masukin nanti. Jadi bisa langsung dapat 2 kan nanti game week 3. Jadi mungkin bersabar dulu kalau gue bersabar dulu untuk nggak transfer dulu sambil ngelihat performance dari masing-masing pemain lah. Ya, smart. Jadi kayak mini wildcard lah ya gitu, dapat 2. Mini wildcard ya, betul. Pak Bejan gimana? Lo mau minus 4, minus 8, minus 20? Belum. Kalau perform game week 1 kemarin kan gue lumayan lah ya, udah cukup puas gitu, dan gue lihat pemain-pemainnya untuk game week 2 sih masih pada oke gitu fixture-nya gitu, nggak ada yang merah kalau di FPL-nya gitu. Jadi mungkin ya sama kayak Verlan sih, gue roll transfer dulu, mungkin nanti game week 3 baru hajar gitu siapa-siapanya yang perlu diambil. Gue kecewa kemarin sama Rashford aja sih, tapi kalau gue ganti ya sama siapa juga gitu untuk range harga segitu. Gue Martinelli udah ada, jadi ya udah keep dulu aja lah gitu. Mungkin yang perlu gini, kebetulan gue tim Haaland kan, jadi kemarin udah ada Haaland ya gue nggak perlu transfer in siapa-siapa gitu. Gue rasa mungkin di lo tuh Gi. Gue rasa kalau udah kena price rise perlu minus kali lo ya. Bener. Bisa jadi. Ya, gue baru nggak nih, kebetulan lo berdua kan kita punya mini league nih gitu ya, PPK FPL League gitu ya. Dan ternyata si Ferran di peringkat 1 dan lu di peringkat 3 ya. Biasa ya gitu. Itu tim Haaland. Ya tim Haaland. Betul, tim Haaland. Lo perlu minus kayaknya gitu. Mungkin ya, gue gak tahu sih. Tapi gue juga ngomongin strategi gue gitu, gue juga masih wait and see lah, karena gue juga masih mau keep dulu yang ada gitu ya. Karena mungkin gue hampir sama kayak Papi Ferlan nih, gitu. Gue nanti mau tabung dulu, jadi gue biar bisa dapat kayak 2 free transfer lah gitu. Karena poin gue juga kemarin rada kurang maksimal nih gitu. Kalau misalnya gue harus minus, nanti takutnya game kedua nggak perform lagi, malah jadi makin kena minus, malah makin di bottom nih gue kayak di musim lalu gitu kan. Jadi gue harus masih wait and see lah. Berarti lo take the risk tuh ya. Take the risk. Haaland lawan Bournemouth, Kane lawan Chelsea ya. Iya. Oke. Bersih. Nah, terus gitu ngomongin must have nih untuk di game kedua. Nah, mungkin kira-kira papi-papi ada yang ngerasa, wah, tau gitu gue pakai si ini, tau gitu pakai si itu. Nah, mungkin di game kedua
ada ini nggak, ada masukan nggak kira-kira mau pakai siapa nih gitu Mas Have-nya nih, Pak Ijan? Kalau gue ya Haaland udah pasti lah ya, mungkin udah pada banyak juga gitu. Nah satu lagi mungkin Mas Have-nya dari City juga, si asisternya tuh KDB kalau gue bilang sih, itu salah satu yang must have juga tuh. Fixture-nya juga lawan Bournemouth gitu kan, dan dia juga sekarang udah punya striker yang gampang kalau dia kasih terobosan gilanya gitu. Setuju. Gue rasa itu must have juga sih. Mungkin akan haul juga nanti lawan Bournemouth gitu selain Haaland. Benar. KDB ya. Apa Fernand? Mas Have kemarin sih di luar ya tadi benar kata Pak Ijan ya, di luar pemain premium ya Haaland, Salah, Kane, Son gitu kan. Jadi mungkin asetnya Newcastle lagi menarik nih. Nice. Jadi mungkin defender yang paling meraih poin banyak kemarin game 1 tuh Fabian Schär ya. Yeah. Jadi dengan hanya price yang cuma 4,5 dia bisa mendulang poin 15 poin. Jadi mungkin Fabian Schär sama aset-asetnya Newcastle. Sama mungkin kalau Chelsea mungkin juga boleh lah. Kayak Ben Chilwell juga defender. Nah kalau gue sendiri sih untuk Mas Have mungkin kemarin gue nyesel banget tuh ngedrop out Zinchenko gitu ya di last minute. Tiba-tiba gue berpikir kayak wah lawan Crystal Palace bakal susah dan segala macam. Ternyata kemarin 12 poin Zinchenko, dan mungkin akan gue masukin nih gitu ya. Dan Arsenal juga enak banget nih bakal lawan Bournemouth. Jadi mungkin akan gue masukin tuh si Zinchenko. Dan mungkin ya itu another Arsenal mungkin gue bisa masukin Saka, karena memang Saka tuh year in year out paling proven players lah di Arsenal, dan dia juga selalu starter gitu ya. Kalau misalnya dulu ada Emil Smith-Rowe atau Odegaard, dua-duanya juga masih. Odegaard pun sekarang kapten tapi juga masih sama. Kemarin kita udah kayaknya musim lalu kita udah ngomongin Jan ya. Odegaard itu kayak dia bukan assist tapi assist to assister ya gitu kan. Iya. Mungkin Saka sih yang paling proven gitu ya. Sama mungkin Martinelli juga bisa jadi ya. Cuma Martinelli pun juga ada chance buat dia dikena rotasi. Jadi mungkin gue akan lock di masa itu ada si Saka sama si Zinchenko gitu ya. Oke. Nah, terus kalau watchlist nih, kita udah mau mulai bahas watchlist gitu ya kira-kira. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau dipakai mau dipakai nanti buat di gaming selanjutnya, boleh aja. Cuman kira-kira ada nggak watchlist yang kira-kira pengen lo pakai gitu, bayang gitu kira-kira di game selanjutnya. Tapi Jar. Kalau gua Darwin Núñez kali ya. Jadi kemarin tuh dia masuk babak kedua ya kalau nggak salah ya. Ya dia pokoknya nggak starter lah gitu. Tapi dengan main setengah game itu dia udah lumayan banyak dapat peluang sih gitu, dan bahkan akhirnya golin dan assist gitu kan. Golinnya back heel lagi Pak. Iya benar. Show off banget deh. Ya, harga gue segini nih gitu. Iya, jadi agak nggak nyangka juga sih, tapi pas gue lihat ya oke juga lah gitu. Biarpun mungkin dengan adanya Núñez, tapi mungkin si Salah tuh akan banyak assist juga gitu, mungkin bukan lebih ke golin lagi gitu. Gogeter ya. Mungkin Núñez kali ya kalau di watchlist gue. Iya. Apa mau jadi kapten mungkin? Tapi jangan. Nanti dulu. Belum sih. Dulu ya. Iya sih. Tapi Fernand mungkin siapa nih kira-kira watchlist? Jadi watchlist memang gue lagi mencari defender yang produktif ya. Jadi kemarin gue akan watchlist pemain Spurs sih, antara si Emerson atau Sessegnon. Boleh. Tapi nggak takut tuh tiba-tiba mereka bakal dirotasi, karena ada Perisic juga, ada Ben Davies juga gitu ya. Dan kalau salah tuh si pemain Spanyol tuh kemana ya? Si siapa namanya? Lupa gue pemain Spanyol tuh di Spurs itu belum main lagi deh. Lupa siapa namanya? Yang nomor 3 tuh bekas Real Madrid ya? Reguilon ya? Reguilon nggak. Udah nggak pernah main lagi dia kayaknya. Dia disuruh nyari klub baru Pak. Iya. Sama Conte. Kayaknya kurang banyak lari ya orang tuh mungkin ya.
Nah, terus Jangan main TikTok kok nggak salah. TikTok bener. Tapi cewek cakep sih. Next. Nah, kalau gue sih mungkin watchlist gue mau lihat ada 2 klub sih. Yang pertama mungkin kalau misalnya Leicester, gue melihat Kastanye nih udah mulai yang aktif lagi nih. Kemarin juga golin tuh Leicester. Keju ya. Kastanye. Terus Kastangel Pak, kalau musik keju juga. Kastanye dan bisa banget nih bisa gue pakai di game-game selanjutnya. Dan satu lagi mungkin di Newcastle itu ada Callum Wilson nih yang akhirnya dia balik lagi dari cedera nih, dan kemarin juga akhirnya golin sesuai dengan prediksi dari FPL Tips gitu ya, berapa template ternyata ada yang kaptenin Callum Wilson dan kemarin juga digolin tuh si Callum Wilson. Bisa banget kita jadiin watchlist lah gitu. Oke. Lanjut nih kita ke Captain Picks nih. Gitu ya. Captain first choice dari kalian siapa nih? Papi Velan. Mungkin yang sebelumnya salah bisa beralih ke Haaland nih, karena ke tim Haaland. Jadi itu first choice. First choice. Kalau diferensial langsung nggak nih? Diferensial boleh diferensial mau. Diferensial paling lihat permainannya City kemarin juga lagi bagus, dan kalau misalnya mau ngepick kapten pasti kalau defender itu pasti double point kan, dapatnya bisa lebih gede lah dibanding forward gitu kan. Jadi mungkin Cancelo sih. Cancelo ya, bener mantep banget sih. Emang dari year in year out nih Cancelo memang terbukti selalu menyumbang poin banyak nih buat City gitu ya. Tapi Jan, Captain pick siapa nih? Kapten ya Selain kalau udah ada Haaland sih untuk saat ini gitu. Fixture-nya lawan Bournemouth gitu, tim promosi ya, biarpun kemarin menang sih lawan Villa, tapi mungkin lawan City itu bisa jadi bisa jadi partinya si Haaland sendiri gitu. Di bulan-bulanan. Ya dengan gue ngelihat match mereka di game week 1 sih, wah ya Haaland aja lah kayaknya, daripada ya mungkin Salah akan poin juga, tapi gue rasa Haaland akan lebih sih gitu. Seru banget ya sekarang, palingnya kita udah beralih dari default captain kita tuh Salah gitu, jadi kayak kita ketemu variasi lagi lah gitu, jangan semusim Salah terus gitu ya sih. Nah kalau gue sih kalau misalnya captain picks, mungkin first choice gue akan Salah sih, karena gue nggak punya Haaland gitu. Pengen sih punya Haaland, cuman tadi gue udah bilang gue akan keep dulu nih gitu di game kali ini, nggak akan gue pakai dulu transfernya gitu. Karena Salah lawan Crystal Palace kan gitu. Melihat dari historicalnya juga Liverpool selalu menang lawan Crystal Palace kan, dan menangnya juga banyak yang kayak skor gede lah gitu, jadi mungkin Salah bisa kontribut di situ. Walaupun sekarang ada Nunes ya gitu kan, Nunes mungkin bakal jadi new goal getternya Liverpool gitu, mungkin Salah akan lebih berkurang nih kontribusinya, mungkin lebih banyak ke assist gitu ya, mungkin gol cuma 1 gitu. Nah terus kalau differential gue mungkin masih pakai Liverpool juga nih, Trent Arnold gitu ya, karena memang again terbukti year in year out memang dia proven player yang selalu sering banget double digit nih poinnya gitu. Kan tim Haaland berarti ya? Ya. Mudah-mudahan deh gitu ya, biar gue bisa naik. Ya, kapten gue differential mau Mitrovic kayaknya tuh kalau kapten. Luar biasa. Yang sebelumnya tidak dilulukan ya. Sebelumnya dikata-katain kan, Mitrovic ini. Yang punya Mitrovic game week 2 boleh kali itu lawan Wolf yang lagi rapuh sih. Kemarin Wolf juga digadang-gadang Pedro Neto katanya. Selain juga banyak, ternyata dia nggak ngapa-ngapain juga Pedro Neto gitu. Cuman ngasih over hype aja sih Pak. Bener, ujung-ujungnya Foden malah kemarin yang golin gitu ya. Gitu. Dan tadi guys adalah segmen terakhir kita Captain Picks gitu ya. Dan sebelum gue mau pamit, gue mau ngucapin thank you banget nih Papi Velan, Papi Ijan udah nemenin lagi nih gitu ya, Papi Ijan terutama gitu. Sama-sama juga. Di persiapan game kedua nih bakal tricky banget gitu ya.
Dan sebelum gue pamit juga, gue mau ucapin terima kasih buat para penonton PPKM FPL malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini gitu ya. Mudah-mudahan tadi masukan-masukan dari para papi-papi mudah-mudahan bisa jadi masukan nih buat kalian semua, biar nggak bingung-bingung lah gitu untuk nyiapin strategi di game kedua. Dan jangan lupa juga di follow di Instagram kita ppkm.fpl dan di subscribe juga di YouTube channel kita di ppkm-fpl. So guys, we're signing out. Thank you semua. Salam panah hijau.